Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harapkan adik-adik semuanya selalu sehat dan bahagia selalu. Di sini ketemu lagi dengan Kak Yunus. Kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3, terintegrasi dengan mata pelajaran IPA tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita belajar tentang perubahan wujud, kita akan belajar dulu mengenai sifat-sifat benda. Di sekitar kita, benda itu terdiri dari 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contohnya, sepeda terdiri dari besi benda padat. Kakak tadi sudah minum es susu coklat, kita akan mengidentifikasi di dalam es susu coklat itu ada benda apa saja ya? 1, terdapat airnya, air itu berarti benda cair. Kemudian terdapat es batunya, es batu padat berarti termasuk benda padat. Kemudian terdapat bungkusnya atau terdapat sedotannya, itu termasuk benda padat. Nah, jadi semua benda di sekitar kita terdiri dari cair, padat, dan gas. Benda-benda ini dapat berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Contoh, es batu yang semula padat itu bisa berubah menjadi cair. Bagaimana caranya? Mudah, tinggal kita letakkan di udara terbuka. Nah, itu contohnya perubahan wujud. Jadi, perubahan wujud itu adalah perubahan benda dari satu wujud ke wujud yang lain. Dari wujudnya padat ke cair, atau dari wujudnya cair ke gas. Itulah namanya perubahan wujud. Baik, yang pertama itu adalah perubahan wujud yang membeku dan yang mencair. Seperti namanya, membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ketika kita membuat es batu, dari air kita masukkan ke kulkas, maka air tersebut bisa berubah menjadi padat. Cair menjadi padat itu namanya membeku. Lawan katanya membeku yaitu dari padat menjadi cair. Dari padat menjadi cair itu namanya mencair. Mudah sekali bukan cara mengingatnya? Contoh mencair, mudah sekali, yaitu ketika es batu kita taruh di udara terbuka, maka lama-lama akan berubah menjadi air. Atau es krim yang semula padat, lama tidak kita makan, maka es krim itu akan meleleh atau mencair. Itulah contoh membeku dan mencair. Sekarang kita akan menentukan perubahan wujud yang menguap dan mengembun. Menguap seperti namanya, menguap menjadi uap. Artinya perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya apa? Ketika ibu kalian memasak air hingga mendidih. Memasak air awalnya itu berupa zat cair. Setelah mendidih, kompor lupa tidak dimatikan, maka lama-kelamaan air itu akan menguap menjadi gas. Itulah namanya menguap. Kalau kompor tidak dimatikan lama, airnya semua menjadi gas sehingga akan habis. Kebalikannya dari menguap yaitu mengembun. Mengembun itu artinya menjadi embun, berarti dari gas menjadi cair. Kita lihat contoh embun di pagi hari. Kalau adik-adik di pagi hari jalan-jalan, itu pasti terdapat titik-titik air di pagar, di halaman rumah, atau di yang lainnya. Dari mana asalnya air itu? Padahal malam harinya itu tidak hujan. Asal air itu yaitu berasal dari udara di pagi hari yang menjadi embun, yang menjadi air. Itulah namanya mengembun dari gas yang berupa udara menjadi cair. Baik, perubahan wujud yang ketiga yaitu mengkristal dan menyublim. Untuk mengkristal, kita beri contoh ketika di Eropa di musim dingin terjadi hujan salju.
Dari mana asalnya salju? Salju berasal dari awan. Ingat, awan itu berupa benda gas. Awan yang mendingin karena saking dinginnya cuaca di Eropa, maka hujannya tidak berubah menjadi air, langsung berubah menjadi padat. Jadi, hujan salju yang dari gas, yaitu awan, berubah menjadi padat, yaitu padatan salju, merupakan contoh mengkristal. Sebaliknya, yaitu menyublim, kebalikannya dari mengkristal, menyublim dari padat menjadi gas. Contohnya apa? Ketika kita meletakkan kapur barus di lemari, maka kapur barus itu lama-kelamaan akan hilang. Kemana hilangnya kapur barus? Kapur barus itu tidak hilang, melainkan berubah menjadi gas. Jadi, peristiwa hilangnya kapur barus yang ada di lemari itu merupakan contoh menyublim. Kemudian, setelah kita belajar membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal, kita akan belajar yang mana saja toh membutuhkan panas. 1. Membeku. Membeku itu ketika kita taruh air di lemari es, itu butuh panas tidak? Tidak, maka membeku tidak membutuhkan panas. Ketika kita mendidihkan air sampai menjadi uap, berarti menguap, butuh panas tidak? Tentu butuh, yaitu yang berupa panas kompor. Maka menguap itu membutuhkan panas. Dan perubahan-perubahan wujud lainnya bisa ditentukan mana yang membutuhkan panas dan mana yang tidak membutuhkan panas. Adik-adik, sebelum kita akhiri video pada kali ini, kakak ingin memberikan tugas untuk kita semua. Agar apa? Agar kita semakin memahami materi dan semakin bermanfaat bagi kehidupan kita di setiap harinya. Di sini kakak akan memberikan tugas yang pertama dan kedua itu mencair dan membeku, kemudian menguap dan mengembun, dan yang terakhir menyublim, mengkristal. Coba carilah contoh-contoh perubahan wujud yang ada di lingkungan sekitar. Cukup 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Baik, itu tugas dari kakak, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.